Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Ari Wibowo dari Departemen Fisiologi FKKMK Universitas Gadjah Mada. Pada materi sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari arti pentingnya kebugaran. Nah, pada materi kali ini kita akan berdiskusi mengenai dasar teori pemeriksaan kapasitas aerobik yang merupakan salah satu komponen kebugaran. Dengan memahami dasar teori ini, teman-teman akan dengan mudah mempelajari prinsip-prinsip dan prosedur pemeriksaan kapasitas aerobik dengan berbagai protokol. Baik, sebelum kita spesifik membahas terkait kapasitas aerobik atau kebugaran jantung paru, atau yang nanti sering diukur dengan VO2 max, perlu kita ketahui bahwa kebugaran terkait kesehatan itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah kebugaran jantung paru, atau sering disebut juga kapasitas aerobik, atau sering disebut lagi cardiorespiratory fitness, yang gold standarnya dilakukan dengan penghitungan VO2 max. Nah, yang kedua komposisi tubuh, yang ketiga kekuatan otot, yang keempat fleksibilitas, dan yang kelima ketahanan otot. Namun apabila kita berbicara mengenai kebugaran, maka itu akan cenderung menunjuk pada kebugaran jantung paru atau kapasitas aerobik. Jika kita berbicara mengenai kebugaran jantung paru, maka kita tidak bisa dipisahkan oleh istilah VO2 max. Apa itu VO2 max? VO2 max adalah seberapa banyak oksigen yang bisa digunakan oleh tubuh kita, atau dalam hal ini adalah sistem muskuloskeletal, dalam menunjang suatu kerja otot. Nah, agar dapat digunakan oleh sistem muskuloskeletal, maka diperlukan kerja yang baik dari sistem respiratori maupun sistem kardiovaskular. Jadi, kebugaran jantung paru yang tadi dinilai dengan VO2 max itu berasal dari komponen sistem respirasi, sistem kardiovaskular, dan sistem muskuloskeletal. Sistem respirasi berperan dalam menguptake atau mengambil oksigen dari luar tubuh ke dalam tubuh. Kemudian sistem kardiovaskular akan mendistribusikan oksigen yang tadi sudah diambil oleh sistem respiratori. Kemudian sistem muskuloskeletal akan menggunakan oksigen yang sudah didistribusikan oleh sistem kardiovaskular tadi untuk melakukan kontraksi otot. Apapun yang terjadi pada ketiga sistem tadi tentu akan mempengaruhi oksigen yang bisa digunakan oleh tubuh kita. Agar lebih mudah memahami prinsip-prinsip pengukuran VO2 max maupun cara memprediksi VO2 max, kita akan mengingat kembali beberapa prinsip fisika yang sudah kita pelajari pada saat SMA. Prinsip pertama yaitu keseimbangan energi. Ini akan sangat berguna untuk memahami prinsip pengukuran VO2 max. Seperti kita ketahui bahwa oksigen yang akan digunakan oleh tubuh itu akan digunakan oleh sistem muskuloskeletal untuk menghasilkan gerakan. Nah, gerakan ini akan menghasilkan namanya energi kinetik. Dari mana energi kinetik ini berasal? Tentu berasal dari energi kimia yang terutama dihasilkan oleh respirasi aerobik. Namun tentu nanti ada beberapa jenis kontraksi otot yang sumber energinya bukan berasal dari respirasi aerobik. Nah, istilah kedua yang nanti akan kita gunakan adalah power. Tentu kita masih ingat adalah apabila power ini adalah sebuah satuan energi untuk setiap satuan waktu. Seperti kita ketahui, saat kita berkontraksi tentu tidak hanya sekali, namun berkali-kali hingga dalam durasi waktu tertentu.
Oleh karena itu, energi yang dibutuhkan untuk berkontraksi dalam durasi waktu tertentu tadilah yang dinamakan power. Untuk mengukur VO2 max seseorang atau kemampuan penggunaan oksigen per satuan waktu seseorang, kita perlu memberikan suatu pembebanan yang dinaikkan secara bertahap pada orang tersebut. Pembebanan tersebut akan menyebabkan otot membutuhkan energi untuk berkontraksi. Yang kebutuhan energi tadi akan meningkat secara bertahap juga. Nah, untuk memenuhi kebutuhan energi bagi otot untuk berkontraksi tadi, otot tentu akan membutuhkan energi kimia yang akan diubah oleh otot menjadi energi kinetik, ataupun nanti pada suatu prosedur tertentu juga akan menghasilkan energi potensial. Nah, oleh karena itu, energi persatuan waktu yang dibutuhkan atau power tadi akan linear dengan volume oksigen yang digunakan oleh tubuh, yang nanti itu akan menghasilkan energi kimia. Nah, apabila tadi beban dinaikkan, maka energi yang dibutuhkan juga akan naik, dan tubuh juga akan meningkatkan kemampuannya dalam menggunakan oksigen. Namun, pada titik tertentu, tubuh tidak bisa lagi meningkatkan kemampuannya untuk menggunakan oksigen. Tubuh tidak bisa lagi untuk mengambil oksigen lebih banyak, tidak bisa lagi untuk mendistribusikan oksigen lebih banyak, dan tidak bisa lagi untuk menaikkan penggunaan oksigen tersebut. Oleh karena itu, ketika beban tadi dinaikkan lagi, kebutuhan energi akan meningkat, dan pemenuhan kebutuhan energi akan diambil dari produksi energi di luar respirasi aerobik. Nah, pada titik di mana penggunaan oksigen dari respirasi aerobik tadi sudah tidak bisa lagi ditingkatkan, dan akhirnya akan dikompensasi oleh respirasi anaerob atau penghasilan energi dari proses-proses yang tidak membutuhkan oksigen. Titik itulah yang disebut kapasitas penggunaan oksigen maksimal. Sebagai contoh, bisa kita lihat di sini, seseorang dari istirahat kemudian diberikan beban yang membutuhkan power besar 50 watt. Nah, energi persatuan waktu sebesar 50 watt ini itu ternyata setara dengan kebutuhan oksigen sebesar 0,9 ml per kilogram per menit. Nah, kemudian ketika dinaikkan lagi bebannya sehingga membutuhkan energi sebesar 100 watt, maka kebutuhan oksigen juga akan meningkat hingga 1,5 ml per kilogram per menit. Kemudian dinaikkan lagi 150 watt. Tentu kebutuhan volume oksigennya juga akan meningkat menjadi 2,1 ml per kilogram per menit. Kemudian pada tahap selanjutnya, beban dinaikkan lagi sehingga energi yang dibutuhkan juga naik, power yang dibutuhkan pun juga naik. Power yang dibutuhkan adalah 200 watt. Nah, tubuh masih bisa meningkatkan penggunaan oksigennya. Tubuh masih bisa meningkatkan uptake oksigen dari respirasi, sistem kardiovaskular masih bisa meningkatkan distribusinya, dan otot pun masih bisa menggunakan oksigen yang bertambah dari respirasi yang kemudian didistribusikan tadi. Sehingga pada tahap ini penggunaan oksigen masih bisa ditingkatkan hingga 2,8 ml per kilogram per menit. Namun ketika energi beban yang dinaikkan naik hingga membutuhkan energi sampai 250 watt, ternyata tubuh kita sudah bisa lagi meningkatkan kapasitas penggunaan oksigennya. Masih tetap hanya menggunakan kapasitas sebesar 2,8 ml per kilogram per menit. Sehingga pada saat ini untuk memenuhi kebutuhan 250 watt tadi, maka sisanya akan menggunakan energi dari anaerob. Nah, apabila beban ini dinaikkan lagi,
tentu tubuh juga sudah tidak bisa menaikkan lagi, sehingga tetap hanya bisa menyediakan 2,8 ml per kilogram per menit, dan sisanya akan menggunakan respirasi anaerob yang lebih banyak lagi. Nah, kapasitas 2,8 ml per kilogram per menit inilah yang disebut VO2 max. Bagaimana cara pemeriksaannya? Nah, tadi bisa menggunakan treadmill, ada juga protokol yang menggunakan ergo cycle. Apabila menggunakan treadmill, maka beban bisa dinaikkan dengan cara meningkatkan kecepatannya. Nah, seperti kita ketahui, dengan meningkatkan kecepatan, maka energi yang dibutuhkan juga akan naik. Ada juga yang mengkombinasikan antara kecepatan dan kemiringan, sehingga apabila ditambahkan kemiringan, karena ada perbedaan tinggi, nanti akan ada energi yang dibutuhkan untuk mengubah energi potensial yang tergantung dari kemiringan atau ketinggian ini. Semakin miring atau semakin sudutnya besar, maka ketinggiannya akan semakin naik, sehingga energi yang dibutuhkan pun juga akan naik. Nah, pada protokol yang menggunakan baik memodifikasi kecepatan maupun kemiringan, kenaikan bisa dinaikkan dengan modifikasi atau kombinasi kedua hal ini. Bisa juga ada protokol yang akan menggunakan ergo cycle. Jadi beban dinaikkan secara perlahan berdasarkan massa beban yang diatur di dalam sepeda statis ini. Biasanya pada protokol menggunakan ergo cycle, kecepatan rotasi ini dibuat tetap, namun beban dinaikkan dengan meningkatkan beban pada ergo cycle, yaitu yang nanti akan mempengaruhi massa ini. Nah, lalu bagaimana mengukur VO2-nya? Karena ini adalah gold standard, maka VO2 akan diukur secara langsung. Jadi gold standard pengukuran VO2 max adalah direct graded maximal exercise testing. Graded maximal exercise testing adalah suatu protokol latihan fisik yang bebannya tadi dinaikkan secara gradual hingga mencapai maksimal, dan volume oksigennya diukur secara langsung. Nah, seperti kita bayangkan ya, dengan protokol seperti ini yang beban dinaikkan secara perlahan terus-menerus hingga maksimal, tentu akan menyebabkan ketidaknyamanan pada subjek. Selain itu, pada populasi tertentu, peningkatan hingga kemampuan maksimal ini tentu akan berbahaya dan tidak jarang bisa menimbulkan suatu kejadian yang tidak kita inginkan. Selain itu, untuk mengukur volume oksigen secara langsung ini juga membutuhkan peralatan khusus yang tidak murah, sehingga pemeriksaan gold standard ini tidak bisa dilakukan pada semua setting. Biasanya hanya dilakukan untuk tujuan penelitian. Lalu bagaimana agar pemeriksaan kebugaran ini bisa dilakukan di masyarakat dan di kehidupan sehari-hari? Maka dirumuskanlah beberapa protokol latihan fisik submaksimal atau submaksimal exercise testing yang tidak mengukur VO2 max secara langsung. Namun VO2 tadi diprediksi berdasarkan beberapa variabel fisiologi yang lainnya. Nah, bagaimana cara memprediksinya? Ada beberapa variabel yang bisa kita gunakan untuk memprediksi volume oksigen tadi. Yang pertama, dengan memperhatikan denyut jantung saat latihan fisik atau saat exercise, dan yang kedua dengan memperhatikan atau menghitung denyut jantung saat sudah recovery atau istirahat dari suatu latihan fisik atau exercise. Bagaimana prinsipnya? Untuk memperkirakan VO2 max berdasarkan heart rate, kita akan menggunakan prinsip Fick equation.
di mana penggunaan oksigen dalam tubuh itu merupakan hasil dari perkalian cardiac output dikalikan dengan perbedaan konsentrasi oksigen di arteri dan vena. Cardiac output tadi merupakan volume darah yang dipompakan oleh jantung dalam 1 menit, sedangkan perbedaan konsentrasi oksigen di arteri dan vena melambangkan kemampuan otot dalam mengambil oksigen dari pembuluh darah arteri. Nah, seperti kita ketahui bahwa cardiac output merupakan hasil perkalian antara denyut nadi atau denyut jantung dikalikan stroke volume. Stroke volume ini merupakan volume darah yang bisa dipompa oleh jantung dalam 1 kali memompa. Nah, dapat dilihat di sini bahwa penggunaan oksigen akan linear dengan denyut nadi. Apabila seseorang kita berikan suatu beban, maka kenaikan kebutuhan energi atau powernya akan berbanding lurus dengan volume oksigen yang digunakan per satuan waktu dan akan linear dengan denyut nadi. Misalnya seseorang dari istirahat, kemudian kita berikan beban sebesar 50 watt atau 50 kJ per detik, maka orang tersebut akan membutuhkan volume oksigen sebesar 0,9 ml per kilogram per menit untuk mencukupi kebutuhan energi tersebut. Nah, untuk mencukupi penggunaan oksigen sebesar 0,9 ml per kilogram per menit tersebut, ternyata orang tadi memerlukan denyut jantung sebesar 100 kali per menit. Kemudian apabila beban kita naikkan menjadi 100, maka penggunaan oksigen yang diperlukan juga meningkat hingga 1,5 ml per kilogram per menit. Ternyata hal tersebut juga berbanding lurus dengan denyut nadinya. Denyut nadinya meningkat hingga 140 kali per menit. Ketika dinaikkan bebannya, volume penggunaan oksigen akan meningkat, heart rate-nya juga akan meningkat, hingga mencapai suatu titik di mana tubuh orang tersebut sudah tidak bisa meningkatkan penggunaan oksigen lagi. Misalnya pada orang ini ketika kita naikkan menjadi 200, volume oksigen yang digunakan oleh tubuhnya mencapai 2,8 dan heart rate-nya mencapai 200. Namun ketika beban kita naikkan, orang tersebut tidak bisa meningkatkan penggunaan oksigennya, tetap 2,8 dan heart rate-nya pun juga menetap hanya 200. Kebutuhan energi kurangnya akan dikompensasi oleh respirasi anaerob atau produksi energi dari yang tidak bergantung pada oksigen. Apabila kita ingin membandingkan VO2 max seseorang berdasarkan heart rate, kita juga masih bisa menggunakan logika berdasarkan Fick equation. Berdasarkan rumus Fick equation tadi, kita bisa mengetahui bahwa heart rate seseorang itu sama dengan kebutuhan oksigen seseorang per satuan waktu dibagi dengan stroke volume dikalikan dengan kemampuan otot orang tersebut dalam mengekstraksi oksigen. Artinya apa? Apabila seseorang tersebut memiliki stroke volume yang lebih tinggi, maka untuk memenuhi kebutuhan oksigen dalam level tertentu, orang tadi akan membutuhkan heart rate yang lebih rendah dibandingkan orang yang memiliki kebugaran yang lebih rendah. Begitu juga terkait kemampuan ekstraksi oksigen oleh otot. Apabila orang tersebut memiliki kemampuan ekstraksi oksigen oleh otot yang lebih bagus, maka untuk memenuhi kebutuhan oksigennya, orang tersebut juga akan memiliki heart rate yang lebih rendah. Karena kita tahu dari rumus ini bahwa heart rate berbanding terbalik dengan stroke volume dan juga berbanding terbalik dengan
kemampuan otot dalam mengekstraksi oksigen. Jadi, ketika kita membandingkan heart rate orang yang bugar dan tidak bugar, maka orang yang tidak bugar heart rate-nya cenderung lebih tinggi dan orang yang bugar heart rate-nya cenderung akan lebih rendah. Sebagai contoh di sini, misalnya si A ini adalah orang dengan kebugaran yang lebih rendah, bisa dilihat di sini VO2 max-nya lebih rendah, sedangkan si B, maaf ini salah B, ini B, ini adalah orang dengan VO2 max yang lebih tinggi atau kebugaran jantung paru yang lebih tinggi. Bisa kita lihat di sini bahwa si B ini akan memiliki heart rate yang lebih rendah dibandingkan si A. Misalnya untuk memenuhi energi sebesar 150 joule per detik atau 150 watt, maka itu dibutuhkan energi dari oksigen sebesar 2,1 ml per kilogram per menit. Nah, untuk memenuhi kebutuhan oksigen sebesar 2,1 ml per kilogram per menit tadi, si A memerlukan denyut jantung setinggi 170 heart rate per menit, sedangkan si B memerlukan denyut jantung hanya sebesar 150 kali per menit. Nah, ini tadi seperti kita ketahui tadi, mengapa si B memerlukan denyut jantung yang lebih rendah? Karena si B yang memiliki VO2 max yang lebih tinggi ini, dia memiliki stroke volume yang lebih tinggi dan juga kemampuan otot dalam mengekstraksi oksigen yang lebih tinggi. Bisa kita lihat di sini ya, stroke volume berbanding terbalik dengan heart rate, kemudian kemampuan otot dalam mengekstraksi oksigen juga berbanding terbalik dengan heart rate. Selain berdasarkan denyut nadi pada saat latihan fisik atau pada saat diberikan pembebanan, kita juga bisa memprediksi VO2 max seseorang berdasarkan denyut nadi pada saat istirahat setelah latihan fisik. Bagaimana prinsipnya? Bisa kita lihat dalam grafik ini. Seperti kita ingat tadi, ketika seseorang mendapatkan kenaikan beban, misalnya dari istirahat, kemudian naik menjadi beban atau 50 watt yang membutuhkan energi sebesar 50 joule per detik, maka untuk memenuhi kebutuhan energi tadi, orang tersebut juga harus meningkatkan kapasitas penggunaan oksigennya. Misalnya yang awalnya pas istirahat hanya memerlukan kapasitas penggunaan oksigen sebesar 10 ml per kilogram per menit, ketika diberikan beban 50 watt, tubuh orang tersebut akan membutuhkan kapasitas oksigen sebesar 40 ml per kilogram per menit. Namun peningkatan dari 10 hingga 40 ini tidak bisa dicapai dalam sewaktu, membutuhkan beberapa menit. Nah, seberapa cepat respon adaptasi ini akan sangat tergantung dari kebugaran jantung parunya. Orang yang bugar akan lebih cepat dalam meningkatkan stroke volumenya dan juga akan lebih cepat meningkatkan kemampuan otot skelet dalam mengekstraksi oksigennya. Sehingga pada orang yang bugar nanti kurvanya juga akan lebih cepat. Jadi pada orang yang bugar bisa ditemukan dalam 2 menit sudah bisa mencapai kebutuhan oksigen yang diinginkan. Namun pada orang yang kurang bugar memang rata-rata akan membutuhkan waktu sekitar 5-6 menit. Nah, lalu dari sini kan bisa kita lihat bahwa di sini ada jeda waktu di mana kapasitas oksigen yang disediakan oleh tubuh ini ternyata belum mencukupi untuk melakukan energi untuk melakukan
kerja melawan beban tadi. Di sini ada jeda waktu, misalnya ini pada orang yang bugar jeda waktunya hanya 2-3 menit, sedangkan pada orang yang kurang bugar jeda waktunya bisa mencapai 5-6 menit. Nah, pada jeda waktu ini tentu ada kebutuhan energi yang perlu dikompensasi karena kurangnya oksigen tadi, atau dinamakan defisit oksigen. Nah, defisit oksigen ini akan dikompensasi oleh respirasi anaerob. Nah, di sini bisa terlihat ya, orang yang tidak bugar defisitnya akan lebih banyak dibandingkan defisit orang yang bugar. Nah, defisit tadi akan dibayar pada saat orang tersebut sudah selesai latihan fisik. Jadi ketika selesai latihan fisik, kebutuhan oksigennya tidak bisa langsung turun seperti normal tadi, seperti saat istirahat. Misalnya yang tadi pas 50 watt tidak bisa tiba-tiba langsung turun menjadi 10 watt lagi, 10 watt. Namun penurunan juga akan gradual. Semakin banyak oksigen defisit yang harus dibayar, maka penurunannya juga akan semakin lambat. Nah, sebaliknya, apabila oksigen defisit yang harus dibayar semakin sedikit, maka penurunannya akan semakin cepat. Nah, dari sinilah kita bisa memperkirakan kebugaran jantung paru seseorang dari respon pada saat istirahat ini. Pada orang yang kurang bugar, maka oksigen defisitnya lebih banyak, sehingga hutang yang dibayar tadi juga akan lebih banyak. Sedangkan artinya VO2 atau kebutuhan oksigen pasca latihan fisik atau saat recovery-nya juga akan lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih bugar. Nah, ini terlihat ya di sini VO2 pada orang yang lebih bugar lebih sedikit. Saat ini istilah VO2 yang dibutuhkan setelah latihan fisik ini sering disebut dengan EPOC atau excess post exercise oxygen consumption. Nah, bagaimana cara memperkirakan kapasitas oksigen atau kebutuhan oksigen setelah olahraga ini, atau konsumsi oksigen setelah olahraga ini? Kita masih bisa menggunakan prinsip Fick equation tadi. Seperti kita ketahui bahwa heart rate tadi berhubungan lurus dengan konsumsi oksigen. Jadi, pada orang yang kurang bugar, yang konsumsi oksigen setelah latihan fisiknya tadi juga akan lebih tinggi, maka heart rate recovery-nya juga akan lebih tinggi. Sedangkan pada orang yang lebih bugar, yang konsumsi oksigen setelah latihan fisiknya akan lebih rendah karena tadi hutangnya lebih rendah, maka heart rate recovery-nya juga akan lebih rendah. Nah, inilah yang nanti bisa kita gunakan, prinsip inilah yang bisa kita gunakan saat memprediksi VO2 max berdasarkan heart rate recovery. Demikian prinsip-prinsip dalam pengukuran VO2 max dan cara memprediksi VO2 max berdasarkan heart rate saat latihan fisik maupun heart rate saat recovery. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya.